Ya, haleluya. Hari ini kita akan belajar mulai dari kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Ya, kitab Wahyu Fatsal yang pertama. Ya, kita akan belajar mengenai kitab Wahyu Fatsal pertama dan session pertama untuk Fatsal yang pertama ya. Dan kita akan bahas ya dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, jadi ayat pertama sampai ayat ketiga dan kemudian kita akan lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Ya, karena materinya cukup banyak, sangat banyak sekali dan berhubungan satu dengan yang lain, integrated ya, sehingga lebih baik kita pelan-pelan tetapi kita mendapatkan banyak kebenaran firman daripada cepat-cepat nggak dapat apa-apa ya. Jadi kita akan pelan-pelan. Nah, kembali seperti saya harus ingatkan bahwa untuk memahami kitab Wahyu ini pun kita harus kembali kepada pola akar Ibrani yang benar. Ya, kalau kita kembali ke akar Ibrani yang benar, maka kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Di luar pola Ibrani sangat sedikit, bahkan bisa-bisa melenceng dari kebenaran, dan kebanyakan begitu. Ya, jadi kita ambil pola Ibrani yang benar karena pola ini sangat kaya raya. Kita diperkaya dengan banyak kebenaran, pengenalan akan firman, pengenalan akan cara Bapak Yahweh, dan banyak hal lagi yang kita bisa lihat ya. Dan termasuk di dalamnya adalah mengenai 22 huruf modern Hebrew, yaitu Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, sampai Taf. Itu ada 22. Ya, kalau kita belajar pola Ibrani yang benar, maka kita juga harus mengenal akan 22 huruf Ibrani modern ini. Selain daripada itu, kita juga mengenal piktografnya, karena setiap huruf 22 huruf Ibrani itu ada piktografnya masing-masing. Aleph itu adalah kepala lembu, Beth itu adalah rumah ya, dan kemudian Gimel adalah camel atau onta ya, dan seterusnya. Ya, saudara bisa lihat hal ini. Kita harus bisa memahami dan mengenal piktografnya karena Bapak Yahweh juga berbicara di dalam pola Ibrani ini melalui piktograf 22 huruf Ibrani ya. Jadi kita harus paham. Kemudian setelah itu, selain daripada itu, juga di dalam 22 huruf Ibrani itu mengandung huruf numerikal, huruf atau yang kita lebih kenal dengan angka gematria. Kita tidak bisa lepas dari hal ini, karena ini adalah keindahan yang luar biasa yang Bapak Yahweh sediakan melalui angka gematria. Dan angka gematria ini berhubungan dengan matematika, perhitungan, sehingga kita tahu kepastiannya karena matematika itu adalah bahasa internasional, ya, cuman pengucapannya memang berbeda-beda, tetapi matematika, huruf-huruf, angka-angka ini adalah bahasa internasional, satu-satunya bahasa yang tidak dipecah atau dipecah-pecah saat Babel. Ya, hanya satu. Memang pengucapannya boleh berbeda, tetapi ujungnya sama, yaitu gematria. Ya, satu untuk Indonesia, ya, siji untuk orang Jawa, ya, terus kemudian uno, ya, itu untuk orang Spanish, one untuk orang Indonesia, orang one untuk orang Inggris, ya, bahasa Inggris, ya, dan kemudian seterusnya. Jadi walaupun pengucapannya berbeda-beda, tetapi nilainya sama, ya, kita harus paham itu. Dan kemudian kita juga harus paham ya, satuan waktu Bapak Yahweh itu menggunakan satuan waktu
angka 7, putaran angka 7, yaitu Zayin. Ya, itu Zayin. Jadi di dalam hal ini kita harus tahu pola angka 7 ini ya. Ini luar biasa sekali ya, sehingga kita mendapatkan kepastian untuk kedatangan Yeshua HaMasyiah yang pertama dan kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua ya. Polanya adalah pola angka 7. Kemudian jangan pernah lupa juga mengenai prinsip nubuatan adalah pola. Prophecy is a pattern. Jadi apa yang terjadi pada masa yang lampau itu pun merupakan diambil oleh Bapa Yahweh untuk berbicara pada masa yang akan datang sebagai suatu prophecy ya, suatu nubuatan. Ini luar biasa, setan nggak bisa lakukan ini, hanya Bapa Yahweh yang super dahsyat, yang sangat mampu untuk melakukan hal ini ya, luar biasa Bapak Yahweh ya. Jadi prinsip-prinsip dasar ini akan saya terus ulang-ulang ya setiap kali saya membawakan firman, terutama dalam pembawaan firman mengenai wahyu, supaya tidak ada yang lupa ya, supaya selalu ingat, kembalilah ke pola Ibrani yang benar ya. Haleluya. Nah, kita masuk di bagian yang pertama, yaitu kita lihat bahwa kitab Wahyu ini, saya masuk dalam pendahuluan, yaitu kitab yang terakhir, saudara, dari kitab Tanak dan Brit Gadasa. Dan biasanya dalam kitab terakhir ini merupakan kitab kunci jawaban. Kalau saudara punya textbook, ya, di sana biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kuncinya itu ada di halaman paling belakang. Di bab atau di pasal atau di bagian yang paling belakang, itu adalah kunci jawaban semua. Termasuk di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita kepingin tahu kunci jawabannya untuk zaman akhir ini apa, maka lihatlah kitab yang paling akhir, yaitu kitab Wahyu. Ya, jadi disinilah ada kunci jawaban yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah kitab Wahyu ini kitab yang paling banyak ya, paling banyak footnote-nya. Footnote itu adalah catatan kaki. Nah, catatan kaki ini berupa ayat-ayat dari Tanak ya, dan ada juga dari Brit Hadasa. Ya, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini paling banyak, saudara. Kalau saudara bandingkan, kalau saudara punya kitab suci yang terjemahan LAI ya, itu saudara di bawah itu ada footnote. Saudara lihat di sana bahwa di dalam kitab Wahyu ini footnote-nya itu paling banyak, saudara. Paling banyak. Perhatikan saja, ya. Dibanding dengan kitab-kitab yang lain, ya. Ini kitab yang paling banyak sekali footnote-nya, ya. Entah itu dari Kejadian, entah itu dari Yesaya, entah itu dari Yehezkiel, entah itu dari Daniel, dari Zakaria, dari Maleakhi, itu paling banyak. Dan ini membuktikan ya bahwa kitab Wahyu ini integrated sekali dengan kitab-kitab Tanakh, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim yang sering kita kenal dengan Perjanjian Lama. Ini integrated sekali, jadi sangat berhubungan, nggak bisa dipisah, saudara, nggak bisa dipisah, ya. Jadi sangat-sangat erat sekali. Kalau pisah berarti ada missing link, ada kayak permainan puzzle ya. Sebelah kanan ini ada gambar-gambar puzzle. Itu kalau missing satu, hilang satu, itu nggak kelihatan gambarnya. Ya bisa dilihat, cuman ada missing linknya begitu. Ya, nah kitab Wahyu ini membuktikan bahwa dia tidak terlepas dari Tanakh, dari Perjanjian Lama, ya, dan sangat berhubungan satu sama lain. Nanti kita akan pelan-pelan lihat ya dalam pelajaran berikutnya. Mungkin hari ini masih belum, tapi di dalam pelajaran-pelajaran nanti ke depannya kita akan melihat ya banyak ayat yang akan berhubungan dengan Tanakh dan Brit Gadasa. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi ini membuktikan bukti yang sangat kuat. Karena begini ya, saudara. Saya harus kasih tahu bahwa ada kitab yang namanya Peshitta, Aramaik Peshitta.
ya, itu satu kitab suci, kumpulan kitab suci Perjanjian Baru, tapi jenisnya Peshitta. Dan ini salah satu yang paling kuno. Akan tetapi, kitab Peshitta ini dia sampai kalau nggak salah sampai 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes. Sisanya itu nggak ada, saudara. Jadi mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya sampai mentoknya itu di 1 Yohanes. Jadi kitab Peshitta ini dia tidak ada 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Yehuda, dan kemudian Wahyu. Itu nggak ada, saudara. Ya, nggak ada kitab itu. Nah, nanti biasanya kalau ada pertanyaan, kenapa kok kitab Peshitta itu tidak ada kitab Wahyunya? Berarti kitab Wahyu ini nggak valid. Bukan soal nggak valid. Akan tetapi kita harus lihat pada saat pembuatannya itu kitab Wahyu itu sedang di dalam masa proses pembuatan penulisannya itu. Jadi tidak diambil, ya. Jadi itulah yang terjadi. Ya, bukan berarti kitab Wahyu ini dibuang, tidak mungkin. Karena apa? Ternyata ya ini membuktikan bahwa di dalam kitab Wahyu itu tercatat banyak sekali ayat-ayat dari Tanakh. Ya, jadi ini membuktikan bahwa kitab Wahyu ini sah, ya, sah dan integrated dengan Tanakh. Ya, jadi saya sudah jawab dulu pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada berkat spesial di dalam kitab Wahyu ini bagi yang membaca, mendengar, dan memelihara. Nah, berkat spesial ini tidak terdapat di kitab-kitab lain. Hanya satu kitab ini yang menuliskan secara spesifik. Ada berkat bagi yang membaca, bagi yang mendengar, dan bagi yang memelihara. Ini luar biasa. Ya, saudara sekarang mendengar, itu berarti saudara mendapat berkat spesial. Nanti kita membaca kitab ini, kita juga mendapat berkat yang spesial pula. Dan juga bukan cuma membaca dan mendengar, akan tetapi juga memeliharanya, mentaatinya. Wah, itu berkatnya levelnya dikali 3 begitu ya. Setelah membaca, diberkati, mendengar, diberkati, dan kemudian kita simpan dalam hati kita untuk ditaati. Wah, betul-betul keberkatan luar biasa. Siapa yang tidak mau berkat? Ya, tapi saya harus kasih tahu, ada orang-orang yang takut kalau baca kitab Wahyu. Takut, aneh, saudara. Saya pernah ketemu satu orang. Ya, saya pernah dengar itu. Kalau dia baca kitab Wahyu itu takut. Tapi kalau lihat nonton film horor, nggak pernah takut, saudara. Aneh kan? Spirit seperti ini. Ya kan? Unik, tapi nyata, saudara. Ada. Saya juga bingung. Ini orang mau diselamatkan atau tidak, begitu ya. Tapi ada, saudara. Ya, saya nggak tahu. Saya harapkan tidak ada yang seperti orang ini. Dan juga seringkali biasanya mereka mengelak dari kitab Wahyu itu alasannya karena membingungkan. Karena kode-kodenya itu membingungkan. Ya jelas bingung lah. Kamu pikirannya melalui pola Yunani ya pasti bingung. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau pakai pola pikir Yunani ya sangat sedikit sekali yang bisa digali. Ya, sangat miskin sekali, nggak dapat apa-apa. Pantes bingung. Kalau kembali ke pola Ibrani yang benar, kita akan mendapatkan semua jawabannya dengan luar biasa. Ya, semua jawabannya dengan ajaib. Nah, jadi ada berkat yang sangat spesial bagi yang membaca, mendengarkan, dan memelihara atau mentaati atau menuruti kitab yang satu ini, yaitu kitab Wahyu. Ya. Haleluya. Inilah pendahuluan. Nah, kita akan masuk di dalam Wahyu pasal pertama dan kedua. Ya, Wahyu chapter atau pasal pertama ayat 1 dan 2. Bisa minta tolong untuk Henok bisa bantu untuk membaca. Terima kasih, Henok. Wahyu Yeshua Mashiach telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera. Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes yang telah memberi kesaksian firman Elohim dan kesaksian Yeshua HaMashiach sebanyak yang telah dia lihat. Ya, terima kasih. Inilah Wahyu pasal pertama ayat 1 dan 2. Ya, di mana tertulis bahwa Wahyu Yeshua HaMashiach yang telah Elohim berikan kepadanya untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi dengan segera.
Dan dengan mengutus melalui malaikatnya, dia memberitahukan kepada hambanya Yohanes. Jadi, author, ya, ide penulisan semua kitab Wahyu ini, ya, otaknya begitu ya. Jadi mastermind-nya itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan tidak membingungkan karena Bapak Yahweh adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Karena Yeshua dan Bapak Yahweh adalah satu adanya. Dia adalah Elohim dan inilah yang menjadi mastermind, ya, yang punya ide daripada kitab Wahyu ini. Bukan Yohanes. Yohanes itu hanya mencatat. Yohanes itu hanya menuliskan saja, ya, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Dia hanya menuliskan saja. Tetapi semuanya itu diinstruksikan oleh Yeshua HaMashiach, ya. Jadi kita harus paham. Seperti persis apa yang terjadi pada kitab Torah, ya. Dalam kitab Torah juga Nevi'im, Ketuvim, Perjanjian Lama, bagaimana Bapak Yahweh mendikte, ya, Moshe, para nabi, Daniel dan sebagainya untuk menuliskan, ya, dan itu menjadi satu buku yang luar biasa yaitu Tanakh. Jadi kita harus tahu bahwa mastermind-nya adalah Yeshua HaMashiach. Nah, Yeshua HaMashiach yang ini, yang dijelaskan di Wahyu ini, adalah Yeshua HaMashiach dalam tubuh kemuliaan. Perhatikan baik-baik. Ini bukan Yeshua HaMashiach yang sebelum kematian dan kebangkitannya. Tidak demikian. Apa yang dideskripsikan oleh atau dilihat dan ditulis oleh Yohanes, ini adalah Yeshua HaMashiach di dalam tubuh kemuliaan. Ya, dia sudah tidak lagi lemah seperti manusia saat dia datang dilahirkan oleh Miriam, ya, bisa merasakan lapar, haus, sakit, ngantuk dan sebagainya. Akan tetapi Yeshua HaMashiach di sini adalah Yeshua HaMashiach yang telah bangkit dan mengalahkan kematian, ya, luar biasa. Dan inilah yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu, ya, bentuknya. Kita nanti akan melihat secara detail, ya, kita akan melihat secara detail, tapi kita akan pelan-pelan saja, ya. Jadi semua saudara-saudara yang punya pertanyaan untuk kitab Wahyu, sabar, catat saja, ya, kita akan jalan. Saya nggak akan menjawab pertanyaan saudara, Pak, bagaimana dengan nanti Wahyu 19 ayat sekian, ini jawabannya apa? Oh, nanti saudara harus ikutin pelajaran ini, ya, dan saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa, ya. Ingat ya, bahwa Yeshua HaMashiach yang dalam tubuh kemuliaan yang sangat luar biasa ini, inilah yang mengasihi kita, memberikan kitab Wahyu ini. Haleluya, ya. Kemudian Wahyu 1 ayat yang ketiga selanjutnya. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Silakan Henok bisa membacanya. Terima kasih. Berbahagialah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memelihara apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, terima kasih. Inilah Wahyu Fatsal 1 ayat 3, ini merupakan pendahuluan. Jadi ayat 1, 2, dan 3, kita hari ini belajar mengenai pendahuluannya saja dulu. Ya, ini saja juga sudah luar biasa, apalagi nanti di dalamnya lebih dahsyat lagi, ya. Dikatakan bahwa berbahagialah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memeliharanya apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Melalui ayat ini kita akan lihat ada apa di dalam ayat ini, ya. Yang pertama adalah ada 3 berkat spesial, yaitu membaca, mendengarkan, dan memelihara. Tadi saya sudah sebutkan ya di atas. Jadi ada 3 berkat yang spesial. Saudara mau dapat berkat spesial? Saya mau, saudara. Ya, karena itu bacalah, dengarkanlah, dan taatilah.
Berbahagialah itu di dalam terjemahan lain dikatakan diberkatilah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memelihara atau menuruti apa yang telah tertulis di dalamnya. Saudara bisa lihat ini, mau keberkatan dengan 3 level berkat yang dahsyat, maka bacalah kitab Wahyu, dengarkanlah pengajarannya, dan peliharalah, turutilah apa yang ada di dalamnya. Maka hidup kita akan diberkati. Ya, itu luar biasa. Tidak ada ayat seperti ini, tidak ada kitab yang memberikan berkat yang sangat spesial. Ya, hanya satu-satunya di sini. Ya, haleluya. Nah, kita akan lihat lebih dalam. Ya, jadi saudara paham ya. Saudara baca, saudara dengarkan, saudara pelihara. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, saudara juga boleh sudah mempersiapkan diri, ya. Jadi dalam minggu depan, saudara baca dulu kitab Wahyu Fatsal pertama ini, ya. Nggak usah banyak-banyak dulu. Kita belajar dari Wahyu pertama ini dulu, ya. Ya, baca dulu berulang-ulang, ya. Dan nanti saudara akan sudah diberkati sepertiganya. Kemudian nanti kita dengarkan pengajarannya, ya, saudara akan diberkati jadi 2/3. Dan kemudian saudara akan memeliharanya, mentaatinya, utuh berkat saudara. Ya, itu luar biasa. Yang berikutnya, ya, jadi minggu depan saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Ya, hari ini hanya pendahuluan saja. Nah, dikatakan demikian, tetap di ayat yang ketiga, berbahagialah atau diberkatilah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini dan yang memeliharanya apa yang telah tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan garis yang saya garis bawahi, yaitu perkataan-perkataan nubuat ini. Ya, kitab Wahyu ini mempunyai prinsip yaitu yang telah saya jelaskan, nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ya, ingat satu hal ini. Ini penting sekali, saudara. Banyak orang nggak nangkep bahwa nubuat adalah pola. Ya, rugi besar kalau nggak nangkep ini. Ya, kenapa rugi besar? Saya kasih tahu ya alasannya. Kitab Wahyu ini punya 2 dimensi, saudara. Dimensi pertama adalah menceritakan mengenai apa yang terjadi di dalam kekaisaran Romawi saat itu. Ya, karena kekejaman Romawi untuk menghancurkan umat-umat mesianik saat itu, maka kitab Wahyu ini juga diberikan untuk saat itu untuk memberikan encouragement, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pengharapan buat gereja-gereja, buat kehilat-kehilat maksud saya, mesianik yang dibuat sengsara oleh kekaisaran Romawi. Ya, kita harus paham itu, terutama saat Nero juga dan beberapa ada kaisar-kaisar yang kejam yang mereka menindas ya kaum mesianik ini. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwa ayo kamu harus ngomong ya bahwa Caesar is the Lord. Ya, kaisar itu adalah Tuhan. Nah, orang-orang mesianik nggak mau, saudara. Ya, Yeshua ya, Yeshua is the Lord. Ya, Yeshua adalah Tuhan. Orang-orang Mesianik nggak mau mengakui bahwa Caesar is the Lord. Caesar is Caesar, that's it, gitu ya. Biarlah posisi kaisar ya kaisar. Tapi saat itu kita harus tahu bahwa raja-raja itu ya, termasuk Firaun, ya, termasuk yang namanya Nebukadnezar, ya, itu raja-raja yang menguasai dunia saat itu. Mereka menyamakan dirinya sebagai titisan Elohim. Kita harus tahu ini, ya. Termasuk Nimrod itu akarnya dari sono, saudara. Ya, yang mengatakan bahwa dia adalah Elohim itu selalu, saudara. Ya, dia adalah anak Elohim, ya. Karena itu mereka harus disembah sebagai Lord, Tuhan. Ya. Karena posisinya sama
dengan Elohim, dengan Tuhan, dengan sesembahan. Itu sudah tradisi sejak Nimrod, saudara. Nimrod kemudian maka berkuasalah si Mesir, ya Firaun. Kemudian setelah itu selanjutnya Nebukadnezar dan Assyria, ya. Kemudian Roma, wah lebih kejam lagi di Roma. Jadi kita harus tahu, karena itu Roma saat itu mengatakan bahwa kaisarnya tidak semua ya, tidak semua. Tapi kaisar-kaisar yang arogan ini, dia berkata bahwa dia itu merupakan titisan daripada Tuhannya, dewa matahari begitu, anak dewa matahari, ya. Sehingga dia minta disembah sebagai sesembahan. Dan orang-orang harus menyebut dia adalah Lord, the Lord, ya, satu-satunya Tuhan. Orang-orang Mesianik ya nggak mau, ya. Orang Mesianik tahu bahwa satu-satunya Elohim dan Tuhan yang disembah, ya. Satu-satunya yang disembah adalah Yeshua. Yeshua is the Lord. Ya. Nah, gara-gara itulah maka banyak terjadi persekusi, penyiksaan-penyiksaan terhadap para mesianik ini, saudara. Ya, kita harus paham di situ. Itu ada dua dimensi. Itu yang pertama. Kitab Wahyu itu ngomong soal itu. Tetapi dimensi kemudian, yang kedua, kita tahu tadi dikatakan bahwa ini kok macet ini. Ya. Dimensi yang kedua adalah dikatakan tadi kan ayat tadi, siapa yang mendengarkan nubuat-nubuatan, ya nubuat-nubuat dari kitab ini. Jadi kitab Wahyu ini juga berbicara mengenai nubuat yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang lebih jauh dari kekaisaran Romawi. Ya. Jadi kaisaran Romawi sudah runtuh, sudah ratusan ribuan tahun ya. 1000 tahun lebih runtuh, Saan. Tapi ini juga berbicara zaman kita. Jadi kita jangan bingung dalam hal ini, karena tadi saya sudah katakan bahwa prophecy is a pattern. Ya, is a pattern ya. Jadi saudara paham di sini. Nah, yang berikutnya. Jadi saudara jangan bingung nanti ya. Saudara akan ketemukan penjelasan di dalam pembahasan pada pasal-pasal berikutnya ya, bahwa ada prophecy atau tulisan-tulisan yang bisa dipakai di dalam dua peristiwa, saat peristiwa Roma dan juga saat peristiwa hari ini. Jadi kita tahu ya, prophecy is a pattern, paham ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah, diberkatilah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan ini dan yang memelihara, sebab telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Garis bawahi, lihat yang saya garis bawahi, sebab waktunya sudah dekat. Pertanyaannya, seberapa dekat? Ya, kalau dikatakan waktunya sudah dekat, kita boleh tanya, seberapa dekat? Nah, kita akan lihat di sini. Ada 3 ayat yang saya tampilkan ya mengenai orang-orang yang mengatakan sudah dekat. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, yang kedua adalah Yeshua sendiri. Ya, kita akan baca ya, Matius 3 ayat 2. Silakan Henok. Bertobatlah sebab kerajaan Syamaim sudah dekat. Ya. Sejak itulah Yeshua memberitakan. Oke, terima kasih. Cukup sampai di situ. Kemudian Matius 4:17. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yeshua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Syamaim sudah dekat. Ya, dan satu lagi Matius 10 ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Syamaim sudah dekat. Saudara bisa lihat 3 ayat ini. Yohanes Pembaptis menyatakan kerajaan Syamaim sudah dekat. Kemudian Yeshua meneruskannya setelah dibaptis, ya kan, di Beth Avara oleh Yohanes.
Dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Syamayim, kerajaan sorga. Ya, kita tidak pakai sorga tapi pakai Syamayim. Sudah dekat. Kemudian yang ketiga dikatakan lagi, pergi dan beritakanlah. Ya. Jadi Yeshua menyuruh murid-muridnya, termasuk kita, pergi beritakan. Nah, ini kita lagi memberitakan, saudara. Nanti setelah saudara selesai pembahasan firman ini, saudara kasih ke teman, ini ada pembahasan soal kitab Wahyu. Itu saudara sudah memberitakan. Coba dengarkan saja. Mungkin saudara nggak bisa menjelaskan secara detail, saudara bisa kasih linknya ini, orangnya bisa dengarin sendiri. Itu saudara sudah pergi dan memberitakan. Beritakanlah kerajaan Syamayim sudah dekat. Nah, kan kita akan lihat seberapa dekat nih ya, seberapa dekat. Kalau kita lihat lini masa, timeline dari Adam sampai kiamat, ya, kita ini hampir menyelesaikan 6.000 tahun di mana saat dimulainya kejatuhan Adam dan Hawa sampai hari ini. Itu hampir, saya bilang belum sampai 6.000, tapi hampir 6.000 tahun. Kurang 7 tahun. Ya, kurang 7 tahun. Nah, saudara perhatikan, saat pemberitaan Yohanes dan Yeshua itu ada di sini, saudara. Ya, karena itu ada di saat gambarnya di saat Yeshua disalibkan di situ ya kira-kira. Nah, karena itu Yohanes dan Yeshua mempunyai message atau berita yang sama. Kerajaan Elohim sudah dekat. Seberapa dekat? Karena tinggal 2000 tahun. Sebelumnya tidak pernah tertulis seperti itu. Dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, dia membuka jalan dan mengatakan bahwa kerajaan Syamayim itu sudah dekat. Yeshua pun memberikan konfirmasi, ya, bahkan lebih dari satu, yang menyatakan bahwa kerajaan Elohim itu sudah dekat. Karena tinggal 2 hari. Ya, kenapa setelah 2 hari? Alasannya adalah kerajaan damai 1000 tahun, Yeshua HaMashiach memerintah di sana. Itulah kerajaan Elohim. Ya. Sementara, karena cuma 1000 tahun, sementara di muka bumi. Jadi ayat itu jelas sekali dikatakan seberapa lama, ya. Oh, ini minta tolong bisa di mute terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Saya kok nggak bisa mute ya? Ya. Senggol ini teleponnya. Oke, haleluya. Ya, jadi saudara paham di sini seberapa dekat? Sudah sangat dekat. Karena waktunya tinggal 2000 tahun. 2 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 2 hari sama dengan 2000 tahun. Apalagi hari ini, saudara. Sudah sangat-sangat lebih dekat lagi. Kalau Yeshua 2000 tahun yang lalu sama Yohanes Pembaptis mengatakan sudah dekat. Hari ini kita sudah sangat dekat sekali. Karena itu kita harus memperhatikan baik-baik. Tidak lama lagi rapture akan terjadi. Kita sudah tahu pola-polanya. Tidak lama lagi. Ya. Jadi prioritaskan hidup kita tinggal beberapa tahun ini untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, dan itu akan mendatangkan rewards, blessing, eternal rewards. Blessing yang eternal, ya, untuk kehidupan kita. Haleluya. Ya. Saya Oke. Ya, tolong di mute ya. Oke. Iya. Iya, haleluya. Saya akan lanjutkan. Ya, jadi itulah pendahuluan
Kita akan to be continue minggu yang akan datang di ayat-ayat yang berikutnya. Ingat bahwa kita ini sudah masuk di dalam cycle Shemitah. Ya, hari ini bukan lagi Maret, Saudara. Ini adalah Mei. Ya. Ini adalah Mei. Mei tanggal berapa ini? Tanggal 6. Saya ganti kalau gitu. Mei 6 2023. Ya, kita sudah masuk di dalam cycle Shemitah ini. Ingat, tidak lama lagi Yeshua akan datang. Ya, menurut pola yang umum adalah 3,5-nya itu dibagi 2, di tengah-tengahnya adalah kedatangan Yeshua di dalam rapture. Akan tetapi ada satu rahasia yang telah dinyatakan melalui apa yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu 1290 hari dan 1335 hari, di mana inilah merupakan masa percepatan. Ya, masa percepatan. Matius 24 ayat 22. Ya. Dan apabila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan diperpendek dan dipersingkat. Dipersingkat berapa lama? Dari sini kita bisa tahu bahwa rapture akan dipersingkat, yaitu sekitar sebelum awal Januari, begitu. Ya, Saudara lihat aja pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Saudara akan jelas di sana. Ya, Saudara paham di sini. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa kalau gitu, bukankah kapan hari saya mengajarkan bahwa pengangkatan itu diwakili oleh 2 hari raya, yaitu Hari Raya Buah Sulung dan Hari Raya Shavuot. Saya bilang benar, karena 2 hari raya itu tidak punya tanggal. Ya, tidak ada tanggalnya. Jadi tidak ada salahnya. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Yeshua juga menginginkan lebih cepat, lebih baik. Jadi nggak usah berpatokan. Saya bilang bukan soal berpatokannya harus dalam 2 hari raya itu, tidak. Tetapi ada ayat-ayat yang mengatakan seperti yang kita lihat di dalam 1290 hari dan 1335, bahwa akan ada percepatan. Ya kita puji Bapak Yahweh kalau memang dipercepat. Yang penting kita ready. Ya. Dan lagi percepatannya hanya berapa hari, nggak sampai tahunan, Saudara. Jadi nggak akan lebih jauh dari 2026, ya, begitu saja. Jadi dalam hal ini kalau Bapak Yahweh punya kehendak lebih cepat, karena kalau nggak dipercepat maka seluruh bumi ini akan binasa, Saudara. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, ya. Tapi sama Bapak Yahweh dikasih ciri-ciri, dikasih bocoran akan dipercepat, ya, sehingga pengangkatan bisa jadi awal Januari, ya. Jadi kita nggak ada masalah dengan 2 hari raya itu, yaitu Buah Sulung dan Shavuot. Tetap, karena juga secara harinya, ya, karena hari raya Buah Sulung dan Shavuot itu nggak tahu tanggalnya kapan, ya. Jadi itulah representasi daripada rapture. Jadi nggak ada masalah dalam hal itu. Ya, itu menjawab pertanyaan dari beberapa teman dan sudah terjawab, ya. Jadi perhatikan siapa yang belum masuk dalam pintu keselamatan Yeshua Mashiach. Saudara harus segera masuk, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu saudara baptisan pembaharuan. Ya, jangan keraskan hati. Buat apa sih keras hati? Kalau tertinggal ya risiko ditanggung sendiri. Lebih baik nurut gitu loh. Ya, lebih baik taat. Karena waktunya sudah nggak lama lagi. Buat apa mempertahankan kekerasan hati? Saya hanya percaya baptisan hanya sekali. Untuk apa? Kalau baptisan itu dengan nama yang salah, berarti saudara dimiliki oleh
roh-roh jahat, saya kasih tahu, yaitu si A dan si Yunani. Ya, saudara tidak dimiliki oleh Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Buat apa gitu loh? Ya, mempertahankan sesuatu yang diikat oleh roh-roh jahat. Lebih baik merendahkan diri, ambil baptisan pembaharuan. Ya, kemudian belajar firman, berjalan dengan Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Untuk baptisan pembaharuan, saudara bisa lihat di dalam pelayananmenorah.com. Di sana saya sudah cantumkan di bawah home sebelah kiri atas, itu daftar mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara di dalam baptisan pembaharuan dan juga melepaskan saudara dari kedua nama berhala itu, yaitu nama Arab dan nama Yunani. Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, shalom Pak Adi. Shalom untuk teman-teman semua. Ya, silakan kalau mau bertanya, saya buka ruang pertanyaan. Ya, silakan. Shalom Pak Roy. Halo, shalom Pak Adi, shalom. Selamat pagi waktu Indonesia. Haleluya. Salam buat teman-teman semua juga. Oke. Pak Roy, saya mau tanya. Ya, silakan Pak Adi. Tadi dijelaskan tentang kita ini pendahuluan ya, jadi baru di Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 tadi ya Pak. Ya, benar. Memang itu luar biasa sebenarnya, baru dijelaskan di 3 ayat udah luar biasa. Itu tadi ada berkat spesial yang Pak Roy katakan tadi, ketika kita membaca, mendengar, dan terlebih lagi kita mau memelihara dan menurutinya. Benar. Satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Yosef Roy, mungkin Pak Yosef Roy bisa tambahkan mengenai titik di mana kita berada saat ini, karena saya lihat ada pola angka 7 juga di sini. Titik waktu di mana kita ada sekarang yaitu 2023, dan 2023 menjelang hari perang Harmagedon itu kan 2029 kalau Pak Roy jelaskan, atau 2030. Iya, benar. Ya, itu kan ada jeda waktu selama 7 tahun juga Pak Roy. Dan saya yang ingin saya tanyakan, mungkin Pak Roy bisa tambahkan ada apa juga di situ. Kenapa baru sekitar 2022 atau 2023 ini kita lewat Pak Roy terutama ya bisa mendapatkan pengertian-pengertian tentang kitab Wahyu ini, dibukakan tentang akhir zaman, tentang poin hari yang lalu ya. Materi yang lalu yang 1290 hari dan 1335 hari, terus rapture, terus masa 66 itu, terus waktu perang Harmagedon atau awal dari kerajaan 1000 tahun. Dan kita sekarang berada di titik itu Pak Yosef Roy. Kenapa disingkapkannya itu baru 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini? Mungkin juga ada sesuatu yang mau disampaikan di sini. Begitu Pak Yosef Roy, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Adi. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam diagram yang saya tunjukkan kepada saudara di depan ini ya, itu kita sudah masuk di dalam cycle 7 tahun yang terakhir Shemitah. Karena tahun Shemitah itu tahun lalu, ya tahun lalu. Hari ini ya, mulai Oktober tahun lalu itu sudah masuk di satu putaran Shemitah yang baru. Ya, dan satu putaran Shemitah ini adalah putaran yang terakhir. Kalau dihitung, ingat ya, kalau dihitung kematian Yeshua yang matinya tahun 30 Masehi, 30 atau 31 Masehi.
ya. Ketepatannya ada di sana, antar sekitar segitu. Ya, jadi kita sudah masuk, saudara. Dan di dalam masuk dalam satu putaran ini akan dibagi menjadi dua, yaitu 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Ya, nah di dalam 3,5 tahun yang pertama inilah masa di mana masa pengujian untuk manusia, apakah mau percaya kepada Bapa Yahweh atau tidak. Ya, inilah diuji, ditampi begitu ya, akan dimurnikan ya. Dan terjadi banyak kejatuhan. Kalau saudara bisa melihat akhir-akhir ini banyak yang terjadi kejatuhan ya. Dan disinilah yang nanti siapa yang didapati setia itu yang akan menjadi 5 anak darah yang bijaksana yang akan masuk di dalam rapture. Ingat, total anak darah itu adalah 10, saudara. Tetapi 5 tidak qualify, ya, karena tidak menyiapkan minyaknya dengan baik. Nah, sedangkan 5 yang bijaksana itu akan masuk. Nah, mengapa pemberitaan ini, ya, akhir-akhir ini betul-betul lebih center begitu ya, lebih terbuka gitu ya. Karena memang masanya sudah sangat-sangat singkat sekali, sangat dekat sekali. Dan disinilah kita harus bertindak cepat seperti 5 anak darah yang bijaksana ini. Karena terus terang di dalam perumpamaan 5 anak darah yang bijaksana dan yang bodoh itu dua-duanya pertamanya sudah tertidur. Ya, dua-duanya tertidur. Ya, bukan berarti mereka tiba-tiba saat ada orang yang mengatakan mempelai datang, mereka baru jadi 5 anak darah yang mempersiapkan. Tidak. Sebelumnya itu mereka sudah ada, cuman sama-sama tertidur. Itu problemnya. Nah, saat pemberitaan ini dinyatakan, ya, memang tidak lama. Ya, karena apa? Karena saat itu sudah tengah malam dikatakan, sudah tengah malam. Ya, dan pemberitaan itu dikatakan bahwa segera mempelai akan datang. Tiba-tiba pada kaget semua. Kita juga kaget semua kan. Jadi waktunya memang Bapak Yahweh memang buat begitu mepet seperti ini, dan disinilah kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman. Orang-orang yang tidak aware atau tidak mempunyai dasar fondasi yang mau diarahkan, wah sudah langsung kena yang namanya ekornya si naga itu. Ya. Dan di dalam 3,5 tahun yang pertama ini nanti kita akan melihat banyak hal yang digenapi dalam firman. Salah satunya adalah pembangunan bait suci yang ketiga, dan kemudian juga ada perang Gog. Ingat ya, bukan perang Gog dan Magog. Perang Gog itu sudah saya sampaikan di pengajaran, yaitu perang akhir zaman. Ya, perang Gog. Nah, itu perang antara koalisi negara-negara Islam dengan Israel. Ya, itu akan terjadi. Dan setelah itu barulah bait suci berdiri, dan kemudian sebelum anti-Hamasyah menyatakan dirinya di bait suci itu, ya, kita sudah terrapture di situ. Ya, jadi kenapa sangat mepet? Memang polanya sudah Bapak Yahweh tetapkan melalui perumpamaan 10 anak darah itu. Ya, haleluya. Ya, itulah jawabannya. Terima kasih Pak Adi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Roy. Sebelumnya mungkin aku mau sedikit tambahkan juga ya Pak Roy. Ya, di hari-hari ini tadi Pak Roy juga menyinggung masalah dimurnikan. Dimurnikan karena di masa-masa ini selain memang pengertian-pengertian dari Bapak Yahweh yang ditambah-tambahkan, yang dilimpah-limpahkan kepada kita semua lewat pola akar Ibrani. Tapi di sisi lain juga saya merasa ya tentunya di pihaknya si Satan itu ya juga akan semakin mengacau dan juga akan semakin menarik ya dan siapapun. Jadi memang masa ini memang masa yang urgent. Betul.
seperti ini juga yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tambahkan buat teman-teman. Ini juga mungkin sedikit sharing dan kesaksian dari saya. Beberapa hari yang lalu saya keluar kota dan saya mengalami kendala gitu ya, karena di sini musim hujan. Kalau saya keluar kota itu memang di daerah perkebunan sawit itu jalannya masih suka rusak kalau keadaannya hujan. Dan memang pada waktu itu 2 hari yang lalu mobil saya mengalami kendala, nggak bisa lewat, tapi saya paksa. Jadi akhirnya saya bawa barang banyak. Jadi akhirnya mobil saya itu jebol itunya, kampas koplingnya. Jadi nggak bisa jalan, melekat sama sekali. Jadi saya minta bantu teman bisa ditarik, bisa diderek, dan akhirnya sampai ke rumah, sampai ke tempat toko. Jadi sampai ke titik itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, mobilnya itu macet total, nggak bisa bergerak, giginya juga nggak bisa dimaju mundurkan sama sekali. Jadi saya tetap mengucap syukur, tetap mengucap syukur kepada Bapak Yahweh dengan kondisi seperti itu. Dan akhirnya saya sampai malam baru bisa selesai sampai ke rumah, dan pagi-pagi. Dan untungnya kemarin pengajaran sahabat kan jam 10, jadi saya bangunnya kesiangan, jam 9 baru saya bangun, tapi puji Tuhan masih bisa. Dan hari ini memang semalam juga saya ngecek barang sampai larut malam, hampir jam 1. Jadi hari ini juga sebenarnya males mau ikut pengajaran ini karena merasa capek sekali, kepikiran juga masalah mobil harus kayak gimana karena nggak bisa jalan sama sekali. Tapi ya itulah, setan berusaha untuk menghambat kita. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, kita ini tentang dimurnikan juga. Kita harus terus berjuang. Bahkan untuk bisa mengikuti pengajaran-pengajaran seperti ini, ikut ibadah pelayanan menorah ini, kita juga harus berjuang. Kenapa? Karena di hari-hari ini saya ingat di Ibrani ya, jangan kita meninggalkan menjauhi dari pertemuan ibadah kita seperti yang banyak dilakukan oleh beberapa orang. Itu yang di Ibrani kalau tidak salah. Jadi dimurnikan juga seperti ini, Pak Roy dan teman-teman yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus berusaha untuk selalu masuk ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Apalagi kalau yang di pelayanan menorah ini memang banyak sekali hikmat, banyak sekali rahasia-rahasia yang diungkapkan dan disingkapkan. Nah, dari ini semua, buat roh kita itu semakin kuat, semakin diperlengkapi, dan gairah kita itu kepada Bapak Yahweh itu harus senantiasa dijaga. Gairah kita, passion kita, semangat kita di dalam Bapak Yahweh. Dan untuk menjaganya itu ya itu seperti ini. Ya, ketika aku mendengarkan penjelasan Pak Roy yang baru di ayat pertama ketiga ini sebenarnya sudah luar biasa. Tadi juga dijelaskan ya, ada berkat spesial bagi yang membaca, mendengar, dan memelihara, menuruti. Kan? Jadi sebenarnya lewat pertemuan-pertemuan ibadah ini, Bapak Yahweh ingin memberkati kita secara dahsyat dan luar biasa. Amen. Bapak Yahweh ingin menarik kita, Bapak Yahweh ingin memelihara kita. Karena aku merasa ini juga bentuk pemeliharaan Bapak Yahweh di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita masuk ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ketika kita ambil waktu untuk membaca firman, ambil waktu untuk pujian penyembahan, ambil waktu untuk berdoa. Nah, disinilah poin-poinnya di mana kita kayak selalu mau mengecas atau mengecas ulang kekuatan kita di dalam Bapak Yahweh. Betul. Seperti itu, Pak Yosef Roy. Terima kasih. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, benar. Kita harus diisi. Terutama saudara kalau ingat ya, seperti yang kemarin yang telah kita bahas mengenai Syabat ya. Di hari ke-6 itu mana itu dicurahkan dan umat Israel harus mengambil 2 porsi. Jadi kalau hari pertama sampai hari yang ke-5 itu mereka
hanya diizinkan satu porsi, akan tetapi untuk hari yang ke-6 mereka harus mengambil ekstra, harus mengambil 2 kali lipat. Biasanya kalau cuma satu baskom, diambil 2 baskom, dua tempayan gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi dalam hal ini itu ada artinya, saudara. Kita ini di hari ke-6, saudara. Disinilah kebenaran firman itu kita harus serap sebanyak-banyaknya. Kalau nggak akan tahan. Ya, ada makna di situ supaya kita bisa tahan terhadap pergerakan-pergerakan roh-roh jahat. Ya, kita harus bangun fondasi begitu kokoh, begitu kuat, dan itu butuh waktu, saudara. Untuk pemahaman seperti ini tuh bukan 1-2 hari bisa mengerti begitu, tidak. Tidak semudah yang saudara pikirkan. Ini seperti bangun fondasi rumah, saudara. Ya, dan harus dilakukan sedikit demi sedikit dan akhirnya terbentuk. Saudara bayangkan aja untuk membuka rahasia kitab Wahyu yang jumlahnya 22 fatsal. Ya, 22 fatsal. Kita ini baru pertemuan pertama hanya 3 ayat, saudara. Bisa dibayangkan kira-kira perjalanan ke depannya kira-kira bagaimana. Dan itu harus kita jalanin semua. Iya kan? Nggak bisa langsung, oh kita baca secepatnya dapat semua gitu. Ya, nggak seperti itu. Ini cara Bapak Yahweh, dan inilah cara yang namanya binatang yang halal, kalau saya bilang ya. Yaitu seperti lembu, domba, itu mereka memamah biak. Setelah dimakan, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, dimamah biak, direnungkan, dipikirkan, diteliti, didoakan. Ini kita ini sedang melakukan seperti itu. Dan itu take time, saudara. Ini butuh waktu, saudara. Ya, jadi inilah yang kita lakukan. Dan disinilah kalau kita bisa bertahan, kita bisa terus maju, disinilah akan membuktikan siapakah orang-orang pilihan itu. Ya, tidak gampang jatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Adi. Saya beri kesempatan dulu teman-teman, ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan di chatting ya. Untuk pertanyaan yang berhubungan dengan kitab Wahyu, tolong disimpan dulu ya. Saya nggak jawab sekarang. Nanti toh saya akan sampai di sana dan akan terjawab. Ya, jadi ini juga melatih hidup saudara untuk setia. Ikut di dalam ibadah seperti ini yang seperti Pak Adi katakan tadi. Ya, jadi semua pertanyaan yang berhubungan dengan kitab Wahyu tolong disimpan dulu. Nah, nanti kita akan sampai di sana. Ya, saya akan jawab pertanyaan yang tidak dari kitab Wahyu. Ya, jadi saudara bisa paham. Ini ada dikatakan bahwa Shalom Pak Roy dari Rinova. Saya mau tanya, orang yang menyembah Yunani dan Arab itu nanti apakah akan terangkat? Saya kasih tahu bahwa saat kebenaran itu sudah dibuka ke orang itu dan orang-orang tersebut menolaknya, ya, mereka tetap mau beribadah dan menyembah si Arab dan si Yunani, padahal sudah dikasih tahu mengenai nama Yahweh yang menyelamatkan di dalam Yesua serta baptisan pembaharuan. Kalau mereka menolak, berarti mereka pasti akan tertinggal. Pasti. Kenapa saya bisa pastikan? Lah yang pemilik Syamayim itu ya Bapak Yahweh. Lah kok di dunia ini dikasih kesempatan kenal Bapak Yahweh kok ditolak? Sudah bisa paham nggak? Iya. Manusia itu lucu kadang-kadang. Kepinginnya masuk Syamayim, tapi menolak nama pemilik Syamayim. Make sense nggak gitu loh? Masuk akal nggak gitu loh? Kalau nolak ya sekalian nolak, nggak usah Syamayim gitu ya kan? Berani ambil risiko gitu. Nolak namanya, nolak Yahweh, nolak Yesua, ya sudah berani nolak, nggak usah masuk Syamayim. Lah kok masih kepingin masuk Syamayim? Syamayimnya mana? Samayimnya Arab, 72 bidadari. Ya, itu dia. Ada di sana. Nggak apa-apa. Ya toh? Atau Syamayimnya siapa? Yunani. Yaitu banyak dewa-dewa di sana. Ya. Dan ujungnya satu, Gehenna. Ya. Udah itu saja. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, ada pertanyaan? Yang lain?
Dan cuma ada pertanyaan. Oh iya, silakan, silakan Angel, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa ada 3 hal yang akan, kalau kita harus melakukan, baru kita akan diberkati sama Bapak Yahweh. Yaitu kita harus mentaati, menuruti, dan membaca. Apa itu kita misalnya cuma membaca, diberkati, atau kita harus lengkapi 3-3 itu? Ya, jadi di dalam hal ini, ya thank you Angel. Dalam hal ini, karena satu ayat itu mengandung 3 hal, membaca, mendengar, dan melakukan. Ya, kalau diputus salah satu, memang ada banyak orang-orang bisa membaca, ya kan? Siapa yang nggak bisa baca? Semua ya bisa baca, ya kan? Nah, saat dia membaca itu sebetulnya satu berkat yang Bapak Yawi siapkan kalau dia mau melangkah ke dalam yang lebih dalam. Jadi dia bukan cuma membaca saja, akan tetapi dia juga mau mendengarkan. Ya, nanti di dalam Fatsal yang kedua dan ketiga dikatakan kita akan selalu melihat bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini bukan cuma mendengar asal mendengar, tidak. Tetapi mendengar dan memperhatikan. Untuk apa? Untuk disimpan dalam hati dan dilakukan. Begitu ya. Jadi berkat ini sebetulnya orang yang membaca itu sudah dikasih kesempatan berkat. Tapi dia menolak untuk membaca karena takut. Ya nggak dapat berkatnya. Ya, setelah dia baca, oke, next step-nya berikutnya adalah mendengar. Ya, mendengar. Oh, bisa mengerti, oh begini tuh polanya. Ternyata nggak sama dengan pola Yunani. Dia mendengar. Ya, nah setelah mendengar, ya dia dapat berkat untuk mendengar. Tetapi ingat, belum selesai di sana. Sampai dia menyimpan dan melakukannya. Baru disebut berbahagia. Ya kan? Kalau enggak, ya seperti yang dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya enggak ada artinya buat apa? Setelah baca, mendengar, kemudian lewat begitu aja. Itu seperti bercermin, kemudian lupa. Begitu. Itu yang dijelaskan oleh Yakobus. Ya, terima kasih Angel untuk pertanyaannya. Ya, sangat jelas sekali. Lalu ya. Tadi saya lihat ada yang di chatting, ada yang tanya. Sorry, dan cuma tanya lagi juga. Oh ya, silakan, Nak. Silakan. Arti berkat itu artinya apa? Karena kan banyak berkat. Kadang-kadang orang memikirkan, oh Iya. saya akan diberkati di dalam ketaatan. Kalau saya membaca firman, saya akan diberkati. Kadang-kadang orang bilang, ini kok saya tambah diproses, duitnya kok tambah dihentikan. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini pertanyaan bagus. Banyak orang terpeleset dengan berkat. Saudara kalau harus tahu, kalau Bapak Yahweh ngomong berkat, ya, itu jangan selalu dihubungkan dengan uang, dengan harta, ya, dengan kesehatan, ya. Itu berkat juga. Tapi saudara harus tahu, ada ayat yang berkata bahwa matahari itu diterbitkan oleh Bapak Yahweh untuk orang jahat dan orang baik. Ya, matahari itu berfungsi bagus nggak? Oh bagus, saudara. Saudara kalau nggak enak badan berjemur, saudara bisa mendapatkan manfaatnya. Iya. Hujan diberikan untuk orang jahat dan untuk orang baik. Itu berkat umum. Tetapi yang dikatakan di sini adalah berkat mendengar, berkat membaca, mendengar, dan memelihara. Memelihara apa? Firman. Untuk apa? Terutama adalah untuk keselamatan. Buat apa, seperti Yeshua katakan, engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Ngapain gitu loh. Betul nggak? Buat apa kalau kamu punya seluruh dunia ini, tapi kamu binasa dan terhilang? Sia-sia hidupmu. Ya, paham di sini? Jadi berkat yang Bapak Yahweh katakan adalah berkat untuk keselamatan. Tapi seringkali ini disalahgunakan oleh pengajar-pengajar Yunani. Ya. Saya kasih tahu. Tanpa percaya Bapak Yahweh, orang juga bisa mendapatkan keuangan yang banyak. Ya, kesehatan yang banyak. Tanpa
Bahkan ada orang yang minta sama setan jadi kaya, bisa. Tapi apakah selamat? Gitu. Apakah keselamatan jiwanya itu ada jaminan? Ternyata tidak ada. Jadi inilah yang kita harus camkan dalam hidup kita. Bahwa saat Bapak Yahweh ngomong berkat, itu adalah berkat keselamatan. Pantas saat orang dekat dengan Bapak Yahweh akan terjadi proses. Karena Bapak Yahweh tahu, kalau nggak diproses, orang ini sombong. Kalau nggak diproses, orang ini keras kepala, ya, leher beton, ya, tegar tengkuk. Jadi diproses, harus ditekuk begitu. Ya, jadi saudara harus paham bahasa kitab suci, bahasa isi hati Bapak Yahweh untuk keselamatan saudara dan saya. Ingat, Bapak Yahweh itu tidak butuh syamayim, tidak butuh, saudara. Ya, camkan baik-baik ini. Bapak Yahweh tidak butuh sorga, tidak butuh syamayim. Mungkin ada beberapa teman ngasih bingung apa itu syamayim. Sorga, ya, syamayim, itu yang benar. Karena Bapak Yahweh pemilik syamayim, nggak butuh syamayim. Yang butuh itu saudara dan saya. Jadi jangan mentang-mentang gitu loh hidup di dunia ini. Ya, belum masuk syamayim udah sombongnya luar biasa. Ya pasti nggak masuk, saudara. Siapa yang meninggikan diri akan dijatuhkan. Lihat aja si Hillel ben Sakar, Lucifer. Sombong kan? Akhirnya dijatuhkan, dikeluarin dari syamayim. Syamayim nggak ada orang sombong. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Terima kasih Angel untuk pertanyaan dan itu sangat spesifik memberkati kita semua. Ya. Ini ada pertanyaan ya. Ya, tetap masuk syamayim tapi ya, hanya komentar. Oke. Ya, ada pertanyaan? Halo Pak Roy. Shalom, Sister Neti. Iya, saya nggak buka kamera Pak ya, maaf ya. Oh ya, silakan nggak apa-apa. Cuman saya hanya ada satu pertanyaan, tapi saya mau ada satu pengalaman aja. Pertanyaan di terakhir Pak ya. Silakan. Kalau saya sih gini ya Pak ya. Tujuan akhir kita ini kan sebenarnya sebelum menjelang masa kerajaan 1000 tahun kan kita harus rapture Pak. Ya. Rapture itu kan perkawinan. Ini pengalaman saya Pak. Rapture itu kan perkawinan mempelai gitu kan. Betul. Dengan anak domba, ya kan. Jadi saya punya pemikiran seperti ini. Artinya kalau kita mau masuk dalam perkawinan kan memang kita harus dikuduskan, gitu ya. Ya. Tidak akan terjadi sebuah perkawinan apabila tidak ada rasa cinta, rasa rindu, gitu ya Pak ya. Karena ada kerinduan, karena ada rasa cinta, rasa mengasihi, maka terjadilah sebuah perkawinan. Jadi sebenarnya gini Pak, banyak saya kan ada juga melayani orang-orang. Mereka berpikir bahwa ya kita cukup hanya percaya saja gitu. Hanya percaya sudah cukup. Menurut yang saya dapat ya dari dulu juga ketika saya menyembah Yesus, saya memang selalu suka hidup dalam pujian penyembahan. Karena saya berpikir seperti ini Pak, kalau seseorang yang mau mendekat kepada Tuhan, dulu Tuhan ya, Tuhan yang dulu, dan sekarang Tuhan yang benar sekarang, memang harus ada satu hubungan yang intim gitu. Hubungan yang intim itu hanya bisa dilakukan dalam pujian penyembahan, dalam perenungan firman begitu. Jadi kita menimbulkan rasa cinta, rasa kagum kepada mempelai yang akan datang menjemput kita. Jadi saya berpikir seperti ini Pak, kalau orang hanya sekedar percaya saja, hanya percaya juru selamat Bapak Yahweh dan Muhammad Yahweh Ruach Kodes. Saya berpikir kalau menurut pemikiran saya Pak, itu pasti tidak masuk dalam bagian pengangkatan. Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang mempelai. Begitu Pak ya, sebagai seorang mempelai. Yang kedua yang saya dapat dalam pengalaman saya adalah begini Pak. Karena banyak juga orang-orang, ya haleluya, haleluya. Tapi siapa kau ketika engkau sendiri gitu. Karena Tuhan itu kan Tuhan yang melihat hati dan melihat apa yang kita perbuat di dalam kegelapan, di dalam kesendirian. Jadi di dalam pemikiran saya gini, orang-orang yang merindukan rapture itu adalah orang-orang yang memang kudus, luar dalam, apa yang tidak dilihat oleh manusia gitu. Tidak boleh ada kemunafikan, harus hidup dalam pujian dan penyembahan yang membangun keintiman di dalam
membangun keintiman dengan mempelai yang akan menjemput kita. Gitu Pak, begitu yang saya tahu ya. Maksudnya ada teman-teman yang bisa mendengar di sini. Jadi kita tidak hanya cukup percaya baptis pembaharuan itu sudah cukup, tidak gitu. Itu menurut pengalaman saya dan menurut itu yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hati saya. Harus ada keintiman. Keintiman itu harus dibangun dalam pujian dan penyembahan, dalam perenungan firman. Sesudah kita bangun diri kita, pondasi kita kuat, baru kita bisa pergi memberitakan kebenaran kepada orang lain. Itu menurut saya. Yang menjadi pertanyaan saya ini, Pak. Dari dulu kan, saya ini kan orang GBI, Pak. GBI itu kalau saya kan tinggal di Medan. Kisah Rasul 15 ayat 16 itu berkata seperti ini, Pak. Saya baca dalam TB Pak, hampir sama sih. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Itu Pak, hampir sama isinya dengan ILT. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa itu pondok Daud yang mana yang dimaksudkan dalam ayat ini? Sorry. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 15 ayat 16. 15 ayat 16. Apakah itu pondok Daud yang disebut di sini sama dengan yang saya ngomong tadi, Pak, saya membangun keintiman itu? Apakah itu sama, Pak? Oke, sebentar saya lihat dulu ya, sebentar ya. Iya, oke. Ya, jadi begini. Kalau kita lihat perikop ini, apa yang ditulis di dalam Kisah Rasul 15:16, itu adalah saat di mana ada sidang di Yerusalem, ya. Dan saat itu ada masalah yang dihadapin oleh Rabi Saul dan siapa itu namanya? Barnabas. Ya, Paulus dan Barnabas. Karena mereka menghadapi hal-hal yang mereka belum pernah hadapin sebelumnya, yaitu di dalam menangani keselamatan yang jatuh kepada orang-orang goyim. Ya, itu intinya dari sana. Sehingga dia mengutip ayat ini, yaitu kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhan akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat 17 dikatakan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Elohim yang kusebut milikku, demikianlah firman Yahweh yang melakukan semuanya ini. Jadi ayat ini berkata mengenai kesempatan keselamatan orang-orang goyim untuk masuk di dalam pola Ibrani. Begitu. Ya. Tetapi dalam hal ini juga menyatakan bahwa orang-orang Israel yang telah menolak Yeshua nantinya itu akan dipulihkan kembali. Ya, akan dipulihkan kembali. Tapi sebelum itu terjadi, pemulihan itu terjadi, ya saat mereka berkata seperti ini adalah kesempatan untuk orang-orang goyim masuk di dalam rencana keselamatan. Dan kapankah pondok Daud ini dibangun kembali? Yaitu saat kedatangan Yeshua HaMashiach. Karena sampai hari ini kita tahu bahwa sebagian besar orang Israel menolak Yeshua HaMashiach. Dan ujungnya penolakan Yeshua HaMashiach, mereka yang mereka harap-harapkan datang itu bukan Mesias, tetapi di sisi kita lihat itu adalah anti HaMashiach, ya, yang akan menghajar mereka karena mereka masih berkeras hati sampai detik ini menolak Yeshua HaMashiach. Nah, ini yang akan
dibangun kembali. Ya, ini sebuah kalimat-kalimat profetik. Tapi selama itu kita mendapatkan kesempatan, saudara dan saya dapat kesempatan, ya, untuk masuk. Setelah masuk, ingat, bukan sudah selesai masuk, tidak. Akan tetapi ingat, kita harus menjadi murid, mau dimuridkan, ya. Setelah nanti level murid, kemudian jadi level mempelai, sahabat mempelai, ya, dan kemudian masuk di dalam rapture. Ya, begitu, Sister Nettie, ya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan. Untuk Sister Nettie juga, saya yakin saya sudah jawab pertanyaan Sister, ya, yang di WA, ya. Terima kasih, Pak. Ya, saya sudah jawab ya tadi melalui firman tadi ya, yang bagian terakhir. Kemudian untuk masalah ini, yang kapan hari, sekalian aja saya jawab mengenai pria yang bertudung. Ya, pria yang bertudung. Itu kalau kita lihat perikop semuanya, itu berbicara soal rambut. Ya, berbicara soal rambut. Ya, jadi pria yang bertudung itu maksudnya pria yang rambutnya panjang. Ya, karena dilihat analoginya, perempuan yang bertudung adalah perempuan yang berambut panjang. Jadi laki-laki, dikatakan ayat yang terakhir itu dikatakan bahwa kita nggak mau berdebat, ya, dan bahkan alam membuktikan bahwa orang laki itu seharusnya rambutnya jangan panjang-panjang, pendek gitu, rapi gitulah. Ya, itu yang dimaksudkan di situ. Jadi yang bertudung itu yang di situ. Ya, kalau rambutnya panjang ya akhirnya ya itulah, kecuali 2 orang, ya, perkecualian 2 orang yang boleh rambutnya panjang. Yang satu Simpson, rambutnya panjang, ya kan, karena dia seorang nasir, ya. Yang kedua siapa yang rambutnya panjang? Tahu nggak kira-kira? Sister nanti tahu nggak Siapa ya, Pak? siapa rambutnya panjang? Absalom. Absalom. Oh, Absalom ya. Absalom memang panjang, tapi tiap tahun dipotong, ya. Ya, tapi dia dibunuh sayangnya. Ini adalah orang-orangnya Bapak Yahweh yang rambutnya tidak dipotong. Ya. Yaitu namanya Samuel. Pak, gimana tuh orang Israel itu kan yang pakai topi-topi lebar itu warna hitam? Mereka kan rambutnya tuh gondrong, Pak, pada umumnya. Terus ini Pak, ini jadi pertanyaan saya selama ini, Pak. Ini kebetulan, Pak, ya. Jangan mencukur tepi rambut itu gimana? Ini orang Israel itu pas ada keliur-keliur di dekat samping telinganya itu gimana? Ya, kalau kita lihat orang Jewish itu kan biasanya godeknya ini nggak dipotong gitu ya. Itu sebetulnya kalau menurut saya ya, kalau yang saya lihat itu kelihatannya itu model seperti talit begitu loh. Ya, untuk mengingat itu sebetulnya hanya untuk pengingat saja, ya. Jadi godeknya nggak dipotong, semua panjang begitu, ya kan? Nggak boleh dipotong. Itu untuk sebagai pengingat. Sebetulnya tujuannya untuk pengingat, gitu. Karena manusia itu sering lupa dan pelupa. Udah dikasih tahu lupa lagi, kasih tahu lupa lagi. Akhirnya dikasih sama Bapak Yahweh kamu harus mengingat. Termasuk apalagi yang sebagai pengingat? Mesusah. Tahu mesusah ya? Yang ditaruh di pintu, itu mesusah. Itu pengingat. Kemudian apa lagi? Ya kan? Kipah juga pengingat, salah satu fungsi kipah. Ya kan? Untuk mengingatkan bahwa jangan sombong-sombong, di atasmu itu ada Elohim. Tapi pakai kipah kecil begitu. Ya, itu pengingat. Itu banyak hal yang karena manusia ini pelupa gitu ya. Pura-pura lupa dan memang maunya lupa terus untuk tidak mengingat Elohim. Jadi dikasih seperti itu. Ya, jadi paham ya dalam hal ini ya. Iya, ada lagi yang mau bertanya di sini? Terima kasih Sister Nettie ya. Iya, makasih Pak. Makasih. Ya. Pak Roy, Ya, silakan Pak Adi. Saya mau tanya, tapi sebelumnya di chat itu ada 2 pertanyaan tuh Pak. Saya jawab cepat dulu ya. Pertanyaan apa ini? Ya, yang ini dari Maria Magdalena, Wahyu 2 ayat 6. Kita belum sampai di sana, tolong disimpan ya. Nanti kita akan sampai di sana. Ya, saya nggak akan jawab di sini dulu ya. Nanti kita pasti akan sampai di sana. Ya, jadi tolong disimpan. Kemudian jadi saudara simpan di cellphone saudara catatan. Nanti saudara akan lihat ya.
Pertanyaannya, bahwa engkau membenci perbuatan para Nikolaus, ya, yang aku benci. Ya, jadi apa itu Nikolaus? Nanti kita akan bahas spirit Nikolaus, ya. Kemudian dari hari, Shalom Pak Roy, tadi dikatakan karena orang-orang pilihan waktunya dipersingkat. Berarti Bapak Yahweh sudah menentukan jumlah orang yang akan diselamatkan dan yang akan binasa. Oke, begini, Bapak Yahweh itu tidak menentukan. Kalau Bapak Yahweh menentukan, dia tidak adil. Kalau dia tidak adil, berarti dia bukan Bapak Yahweh. Ya, jadi Bapak Yahweh itu tidak menentukan, tapi Bapak Yahweh tahu terlebih dahulu. Ini bahaya. Dia tahu terlebih dahulu. Karena apa? Dia tidak menentukan. Kalau dia menentukan, dia berarti Bapak Yahweh menciptakan kita itu robot. Ya, tidak punya pilihan. Oh, kamu masuk neraka, kamu masuk Syamayim, kamu masuk Gehenna, kamu masuk Syamayim, kamu masuk lautan api, kamu masuk Syamayim. Itu menentukan. Ya, tidak demikian, tapi Bapak Yahweh tahu terlebih dahulu. Inilah di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Di tangan kita, di hidup kita maksud saya, itu ada yang namanya free will. Ya, free will itu kehendak bebas. Bahaya sekali ini. Ya, kalau kehendak bebas ini tidak dipergunakan dengan baik, maka dia akan menjadi pedang yang menusuk orang itu sendiri, kayak bumerang. Ya, karena salah pilih. Free will. Dan berdasarkan itu Bapak Yahweh tahu terlebih dahulu. Jadi Bapak Yahweh tidak menentukan, ya. Haleluya. Itu jawabannya. Silakan Pak Adi kalau mau bertanya. Oke, terima kasih Pak Roy. Sama-sama. Saya nggak buka kamera Pak Roy, soalnya saya sambil mau baca kitab suci Pak Roy. Ya, silakan. Nah, ini tentang berkat tadi ya, yang jadi pertanyaan Angel. Jadi ada berkat spesial bagi yang membaca, mendengar, dan yang memelihara atau menuruti. Ini juga menjadi satu pola ya Pak Roy ya. Kita harus membaca dulu atau mendengar dulu, sudah mengerti, baru kita bisa memelihara kan? Betul. Oke. Sebentar Pak Roy. Saya mau bacakan satu perikop, tidak panjang Pak Roy, izinkan saya. Karena ini baru saya baca juga semalam Pak Roy. Itu di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat ke 31. Izinkan saya untuk membacanya ya Pak Roy. Ya, silakan. Perikopnya hikmat Elohim, karena ini menyangkut tentang berkat itu juga. Saya ingin tanggapan Pak Roy. Sebab firman tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, hal itu adalah kuasa Elohim. Ya. Sebab telah tertulis, aku akan memusnahkan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan aku akan melenyapkan pengertian orang-orang yang berpengertian. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli kitab? Di manakah ahli debat zaman ini? Bukankah Elohim telah membuat bodoh hikmat dunia ini? Sebab karena dalam hikmat Elohim dunia, melalui hikmatnya tidak pernah mengenal Elohim. Sebab karena dalam hikmat Elohim, dunia melalui hikmatnya tidak pernah mengenal Elohim. Elohim telah berkenan untuk menyelamatkan mereka yang percaya melalui kebodohan pemberitaan itu. Dan karena orang-orang Yahudi meminta tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, maka kami memberitakan Hamasyah yang telah disalibkan. Di satu sisi, sandungan bagi orang-orang Yahudi, di sisi lain kebodohan bagi orang-orang Yunani. Namun bagi mereka yang terpanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, Hamasyah itu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Sebab yang bodoh dari Elohim adalah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Elohim adalah lebih kuat daripada manusia. Sebab kamu melihat panggilanmu, hai saudara-saudara, bahwa secara daging tidak banyak yang berhikmat, tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak yang terpandang. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Dan Elohim telah memilih mereka yang tak berarti bagi dunia,
dan mereka yang dihina, serta mereka yang dianggap tidak ada, supaya Dia dapat meniadakan mereka yang dianggap ada, sehingga setiap daging tidak dapat bermegah di hadapannya. Namun kamu, karena Dia, kamu berada di dalam Hamasia Yesua, yang bagi kita telah dijadikan hikmat sekaligus keadilan dan pengudusan, serta penebusan dari Elohim, sehingga sebagaimana yang telah tertulis, siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah dalam Bapa Yahweh. Oke, Pak Roy. Jadi ini kalau saya nangkepnya Pak Roy, kalau bicara berkat tadi yang ada yang membaca, mendengar, dan memelihara atau menuruti, itu bicara berkat tentang hikmat juga. Dan ketika kita mendapatkan hikmat lewat pengajaran, mendapatkan hikmat pengertian lewat apa yang Pak Roy sampaikan, contohnya lewat materi pada hari ini, ketika kita sudah membaca dan mendengar, kita mulai mengerti, ya kita harus menuruti dan kita harus lakukan. Terus saya juga akan sambung ke 1 Korintus 2 ayat yang ke-4 saja, Pak Roy. Saya akan bacakan. Ya. Dan perkataanku, ini Paulus ya yang mengatakannya, dan perkataanku maupun pemberitaanku bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan pembuktian roh dan kuasa. Jadi seperti itu Pak Roy, tanggapan Pak Roy. Terima kasih Pak Roy, Bapak Yahweh berkati. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, jadi ini adalah sebuah proses ya, untuk bisa melakukan kebenaran firman, ya kita harus baca dulu, kita harus mendengar dulu pengajarannya, dan setelah itu kita simpan dalam hati, dan kemudian kita bisa melakukan. Ya, memang ada banyak ayat yang mendukung dalam hal ini, nggak bisa instan begitu saja, tidak bisa. Ini adalah sebuah proses ya yang dibacakan tadi di dalam kitab suci tadi, ya, untuk kita bisa masuk melalui proses itu, ya, nggak segampang yang membalikkan tangan, tetapi harus ada proses. Hidup ini harus melalui proses, ya, baru bisa dapat hasilnya yang luar biasa, ya. Dari proses inilah kita belajar sehingga kita menanggalkan hal-hal yang dulunya menyakiti hati Bapak Yahweh, ya, melawan kebenaran firman-Nya, ya kita tinggalkan. Itu juga proses begitu ya. Jadi, dan ingat, satu tujuan adalah berkat itu adalah berkat keselamatan. Untuk apa orang diberkati tapi tidak selamat? Buat apa sekarang dikasih seluruh dunia tapi jiwanya binasa, ya, hidup cuma 70, 80, 90 tahun, dan the rest of it setelah itu masuk Gehenna. Waduh, mengerikan sekali gitu ya. Seperti orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu pun dia adalah anak Abraham. Dia panggil Abraham itu bapak, dan Abraham panggil dia anak. Tapi destininya jauh berbeda. Ya. Jadi buat apa begitu? Jadi yang terutama adalah berkat keselamatan. Itu yang sangat-sangat penting sekali. Terima kasih Pak Adi. Ya, ini ada pertanyaan yang di chat yang akan saya jawab dari Joanna. Saya tadi kelewatan soalnya, ngerol ke bawah laptopnya. Ditanya, saya mau tanya bagaimana cara mengumpulkan harta di Syamayim berdasarkan pola Ibrani yang benar. Bagaimana cara mengumpulkan harta Syamayim? Taati aja kebenaran firman. Peka dengan suara ruah Yahweh Elohim, lakukan apa ruah Yahweh Elohim perkatakan dalam hidup saudara, dan itu tidak menyimpang dari Tanak dan Brit Gadasa. Ya, dan kumpulkan tujuannya untuk kemuliaan Bapa Yahweh, dan kemudian ingat ya, segala puji, hormat, syukur untuk Bapa Yahweh. Ya, apa yang ada di dalam hidup kita ini hanya dipercayakan saja. Ya, jadi tidak ada yang dibanggakan. Banggakanlah Bapak Yahweh. Ya, jadi itu yang paling penting. Jangan sampai kepujian itu kita ambil, ya, bahaya sekali. Ya, itu akan mengefek kepada rewards-nya. Kemudian yang berikutnya, ya, terima kasih untuk Sister Joanna. Kemudian dari Angel Star, Shalom Pak Roy, pemurnian roh kita seperti apa? Apakah dengan diizinkan kita mengalami pergumulan hidup? Apakah diizinkan dengan mengalami peperangan roh?
eh, apakah ada resep agar kita lolos dalam pemurnian roh? Pemurnian roh. Rabi Saul berkata yang harus diubah adalah cara berpikir, pola berpikir. Darah Yesua itu sudah menyucikan kita dari segala dosa. Tetapi masalahnya adalah pola pikir yang tidak pernah berubah. Ini dia. Jadi alam bawah sadar itu harus dikuras. Kayak kemarin, ya kan? Alam bawah sadar, siapa yang itu ngomongnya? Sister Nettie kalau nggak salah. Iya, betul, Sister Nettie. Alam bawah sadar itu harus dikuras, dibersihkan. Sehingga tidak campur-campur, tidak gado-gado. Ya, sampai kaget pun saudara tidak ngeluarin nama Yunani. Waduh, kaget terus nama Yunani keluar. Itu nggak boleh. Ya, jadi pola pikir harus dirubah. Itulah yang menjadi pemurnian kita. Roh kita sudah dibersihkan dengan darah Yesua Masih. Pola pikir, jiwa ini yang harus dibersihkan. Ya. Kemudian melalui banyak proses. Memang prosesnya harus dilalui. Kalau orang itu keras kepala, ya bolak-balik akan diulangin terus di situ. Ya. Untuk soal peperangan roh itu hubungannya dengan roh-roh jahat. Ya. Tetap lekat dengan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach akan melindungi saudara. Ya, itu jawabannya. Kemudian saya coba lihat message sebentar di bawah. Ya, itu hanya komen saja, nggak ada pertanyaan. Ya, saya akan jawab pertanyaan ini dulu ya, sebelum saya kembali ke teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Sister Sarah ya, mengenai Kisah Rasul 1 ayat 1 tentang kedatangan Yeshua HaMashiach kali kedua. Ya, hai para pria, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yeshua ini yang telah terangkat ke Shamayim dari antara kamu, demikian juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, ayat ini mengatakan begini. Jadi saya tidak teruskan pertanyaannya, tapi intinya begini, ini jawabannya, yaitu bahwa saat Yeshua terangkat ke Shamayim, orang-orang itu bengong, kaget. Belum pernah kelihatan orang bisa naik ke Shamayim, dan mereka pikir, kalau naik kayak gitu kapan turunnya, apa nggak jatuh, begitu ya kan? Dan mereka bengongnya lama sekali, sehingga Yeshua harus ngirim malaikat-malaikatnya untuk memperingatkan mereka. Ngapain kamu bengong-bengong terus di sini? Ayo sudah selesai. Ya nanti, dan malaikat itu berkata, nanti saat kedatangan Yeshua itu caranya seperti kamu lihat itu, yaitu kalau kamu lihat naik ke Shamayim, nanti Yeshua itu akan turun dari Shamayim ke bumi. Itu caranya begitu. Tetapi dalam hal ini tidak menentukan kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Jadi ayat itu sama sekali tidak menentukan kapan kedatangan Yeshua HaMashiach. Jadi malaikat-malaikat itu disuruh negor para murid dan pengikut-pengikut Yeshua yang melihat Yeshua terangkat ke Shamayim dan tidak mau bubar saat itu. Jadi dikirim 2 malaikat, dikatakan, ayo bubar, kamu selesai, ya, kamu harus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Yeshua HaMashiach. Ya, itulah jawabannya. Ya, saya kembali ke teman-teman. Ada yang mau bertanya? Shalom Pak Roy, Jenny Ya, ya. shalom. Begitu, Ya. Jenny. Oke, nanya sedikit tentang akhir zaman, current affair and politik boleh ya? Oh iya, silakan. Oke, kan Pak Roy bilang ya, Gog War, peperangan Gog itu kan anytime may happen before the 666 comes in ya, kalau nggak salah ya. Sebelum Menurut Yeskiel oke. begitu. Menurut Ya, Yeskiel. Ezekiel 38 and 39, right? Yes, About God. 38, 39. Ya, kan sekarang jadi anytime may happen kan ya, sebelum kita di rapture awal 2026 or mid of around that. Saya mau tanya, kemarin ini saya dengar anytime Israel may have war, banyak war yang di cancel katanya. Jadi saya teringat akan Gog War ini. Menurut Pak Yosef gimana? Kalau because kelihatannya yang dari south dan dari north juga akan menghadang attack Israel seperti ya Persia and also Turkey and Russia. Jadi yang dari bawah like Ethiopia
and also Libya. Kan itu kan benar-benar yang ada di Ezekiel 38 ya, gitu. Ya, betul. Ya, terus saya pertanyaan kedua gini, can you explain more Prince of Rose, Meshach, and Tubal? Siapa mereka ini ya? Ya, cuman itu aja. Iya, jadi begini, saya akan jawab yang kedua dulu. Ya. Jadi Prince of Meshach and Tubal ini adalah petinggi-petinggi. Oh, oke. Ya, jadi saat Bapak Yahweh memberikan penglihatan atau penjelasan mengenai Yehezkiel 38-39 ini, ya, bahwa akan ada koalisi negara-negara. Saat itu kan belum ada yang namanya Iran, belum ada yang namanya Rusia. Ya, kalau Ethiopia memang ada, ya, Mesir memang ada, ya kan? Turki belum ada juga. Jadi saat itu Bapak Yahweh menggunakan wilayah untuk menjelaskan bahwa wilayah Gog, ya, kemudian daerah Mesek, daerah Tubal, ya kan? Terus kemudian daerah Persia, daerah Ethiopia. Itu bukan Ethiopia yang sekarang, itu bisa jadi lebih luas. Oh, gitu. oke. Daerah di situ, ya, itu akan berkoalisi dalam zaman akhir ini untuk menyerang Israel, begitu. Ya, jadi bukan exactly secara tepat. Literally, ya, Ya, secara tepat per literally, gitu. country ya, bukan per Karena country. saat Yeskiel itu petanya dengan hari ini beda negara-negaranya. Bapak Yahweh menggunakan cara pendekatan yang supaya hari ini kita juga bisa mengerti dengan menggunakan wilayah. Wilayah ini akan menyerang, wilayah-wilayah ini akan menyerang ke Israel, begitu. Jadi itu. Pertanyaan yang pertama gimana? Jadi adalah yang kedua itu adalah pemimpin-pemimpinnya, begitu. Oke. Ya, pemimpin. Ya, pertanyaan pertama kalau nggak salah mengenai hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini ya. Ya, dan akan imminent war. I heard that there will be an imminent war, big war happening in Israel, but I'm not sure whether it is going to be Gog war. Ya, saya nggak tahu teman-teman ngikutin apa tidak, tapi hari-hari ini, sekarang ini, itu yang namanya Presiden Iran itu sedang berkunjung ke Syria. Tahu nggak? Ya, we know. Itu saya bilang serem itu. Betul. Kenapa serem? Itu musuh bebuyutan itu. Ya. Tapi hari ini bisa bersatu. Ya, dan kemudian Syria itu presidennya itu nggak bisa dijatuhkan oleh Barat. Kenapa? Karena sangat didukung kuat oleh Rusia. Nggak jatuh gitu. Padahal negaranya amburadul itu, porak-poranda. Tapi nggak jatuh. Ya. Tapi dengan kekuatan yang sekarang, saudara bisa melihat bahwa dunia ini sudah mulai tidak dikuasai Barat. Kalau saudara perhatikan dengan jeli, saudara akan lihat bahwa sudah terbentuk koalisi tandingan yang namanya BRICS. BRICS. Pernah dengar nggak? Ya, very, very familiar. BRICS ini adalah gabungan dari 5 negara. Brasil, ya, kemudian India. Russia first. Brasil, Rusia, India, kemudian China dan South Africa. Africa, South Africa. Ya, right. Ya kan? Dan nggak selesai di situ. Dan banyak negara yang mau bergabung, termasuk yaitu dia. India and Indonesia. Termasuk itu dia. Ya, termasuk merah putih. Ya. Ini satu hal yang belum pernah terjadi. Saudara masih ingat ceritanya Gaddafi? Muammar Gaddafi? Presidennya Libya? Ya. Ya, itu tragis. Muammar Gaddafi itu saat dia berkuasa,
rakyatnya yang bisa baca itu hanya 30%. Tapi saat dia berkuasa, rakyatnya sekolah free semua. Bebas. Kemudian dikasih jaminan sosial, dikasih pelayanan kesehatan gratis. Karena dia tahu dia punya banyak minyak. Dia jadi negara yang kaya walaupun kecil. Ya. Dan ini yang menjegal dia, kematiannya dia adalah saat itu dia mau menggabungkan negara-negara Afrika dengan satu sistem ekonomi baru. Dan ini menggoyang Barat. Karena apa? Barat masih tetap mempertahankan dewanya, yaitu dewa dolar. Dan akhirnya dibunuhlah si Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan seperti Rusia. Rusia kecil. Saudara tahu Rusia itu kekuatan ekonominya itu kalau Amerika ini punya 50 negara bagian ya, itu hanya satu saja negara bagian. Satu, yaitu Texas. Ya, kekuatan ekonominya itu 1:50, bisa bayangin. Tapi masalahnya, ya, Rusia ini punya onde-onde lebih banyak daripada onde-ondenya Amerika. Kalau dia murka, yaitu dia, ya kan, Amerika nggak bisa nandingin. Ya, itu dia masalahnya. Karena itu sampai hari ini Amerika mencoba untuk menjatuhkan si Paman Putin ini tidak berhasil. Ya, dan dia koalisinya kuat sekali. Akhirnya jadi BRICS. Gitu. Dan dia sudah belajar lama dalam hal ini. Nah, ini kalau koalisi kayak gini ya akhirnya ya nanti arahnya satu, Israel. Nah, inilah penggenapan mengenai perang Gog, ya. Itu jawabannya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Shalom. Ada lagi yang di sini? Sebelum saya Oke, Saya Shalom Pak. oh, Semalam saya silakan. ada pertanyaan ke WA Bapak. Eh, Bapak belum baca ya? Saya bacakan ya Pak ya. Sekalian dijawab sini aja Pak ya. Iya, silakan. Ini semalam saya ketik gini, Shalom Pak Roy, saya sudah mendengar berulang video Bapak yang dengan judul Rahasia 1290 hari dan 103.335 hari. Menurut video itu, rapture bisa terjadi di akhir Desember 2025 atau Januari 2026. Pertanyaan saya adalah, apakah rapture itu tidak harus terjadi dalam masa perayaan 7 hari raya? Iya, Karena sepengetahuan saya, pada masa atau bulan tersebut, maksudnya akhir Desember dan Januari, iya. di atas dalam bulan tersebut tidak ada perayaan 7 hari raya. Itu bagaimana Pak ya? Saya semalam bertanya-tanya juga. Makasih. Ya, sebetulnya saya udah jawab tadi di akhir pengajaran tadi. Saya udah jawab tadi. Ya, tadi karena itu saya sudah kasih sentilan tadi sama Sister Nettie. Itu saya sudah jawab pertanyaannya itu. Telat saya Pak. Telat ya? Oke. Telat ya. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti bisa dilihat. Jadi begini, memang idealnya itu pengangkatan akan terjadi di tengah begitu. Akan tetapi ayat ini membuktikan Daniel 12 ini bahwa pengangkatan ya akan terjadi sebelum munculnya anti Hamasyah, bahkan ya sangat besar kemungkinan ini akan menjadi tanda untuk 144.000 begitu. Ya, dan ini berhubungan dengan ayat yang Yeshua katakan bahwa kalau waktunya tidak dipersingkat atau diperpendek, maka semua manusia akan binasa. Tetapi karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan diperpendek. Begitu. Ya, jadi tidak akan jauh dari itu, ya, tidak akan jauh misalnya 2 tahun atau 3 tahun, ya, sebelum atau sesudahnya, tidak. Tetapi akan jaraknya hanya beberapa hari saja, berapa bulan saja, ya. Dan untuk pengangkatan tetap prinsipnya sama, yaitu timing saatnya tidak diketahui,
persis itu digambarkan sebagai perayaan apa itu namanya? Perayaan daripada buah sulung dan juga perayaan Shavuot yang harinya tidak diketahui. Ya, jadi itu gambarannya di situ. Jadi nggak ada masalah sebetulnya, karena juga jaraknya juga nggak terlalu jauh. Ya, lebih baik kita yang tahu rahasia ini dari dua sisi, kita lebih baik berjaga-jaga. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan satu lagi. Yoel 2:30-31. Yoel 2:30-31. Ngomong apa nih Yoel? Yoel 2 ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang hebat dan dahsyat itu. Ya, ayat ini bisa jadi adalah ayat di mana yang dipakai oleh kitab Wahyu untuk penghukuman. Ya, jadi ayat ini bisa menjadi satu ayat untuk mendeskripsikan mengenai kejadian di dalam 3,5 tahun yang kedua. Ya, jadi bukan soal rapture di sini, ya. Ya nggak ada rapture di sini. Ya itu aja jawabannya. Haleluya. Saya beri kesempatan yang terakhir. Siapa yang mau bertanya? Kalau masih ada yang banyak, saudara bisa catat saja minggu depan kita akan ketemu lagi. Saya beri kesempatan yang terakhir untuk teman-teman yang di streaming. Iya, kalau nggak ada, kita akan akhiri. Dan saudara minggu depan bisa baca Wahyu Fatsal pertama, ayat yang berikutnya. Ya, kita masih di dalam Wahyu Fatsal yang pertama. Itu banyak yang akan kita bahas. Saya akan bahas lebih detail ya. Jadi saudara paham betul ya. Jadi daripada cepat-cepat nggak dapat semua rugi. Ya lebih baik pelan tapi detail, powerful, saudara ngerti gitu ya. Itu sangat memberkati kita semua. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Mungkin tim Arizona bisa bergabung dan kita akan. Ini ada teks dari Abigail. Seperti sit-sit. Maksudnya apa ini? Sit-sit. Apa soal ini? Soal rambut ini? Ya kalau rambut ini mirip kayak sit-sit. Ya mungkin itu. Nanti bisa diperjelas lewat WA. Ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan minggu depan dan kita akan masuk dalam doa. Saya undang teman-teman yang di Arizona untuk bergabung. Kita akan tutup di dalam doa. Ya. Tadi di WA sama di mana? Di Telegram saya sudah cantumkan teks lagu pujian. Mungkin saudara bisa ya, saudara nanti bisa ikutin itu. Nanti saudara bisa ikutin nyanyinya karena ini lagu saudara cari di Google belum ada, baru pertama kali. Karena Bapak Yahweh yang memberikan inspirasinya ini ke istri saya, ya dua lagu ini dan ada satu lagu juga akan diperkenalkan itu dari Bapak Yahweh kasih si Angel. Nanti kita akan belajar pujian ini dan akan menjadi berkat yang luar biasa. Kalau saudara kepingin tahu teksnya, ya, yang singkat itu dari
Mazmur 117 ya, yang terjemahan ILT3. Itu exactly persis seperti itu. Persis. Itu luar biasa. Oke, haleluya. Kita akan doa penutup terlebih dahulu. Saya akan set up. Haleluya. Ya. Oke, kita akan doa dulu. Silakan maju semua. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu, biar kebenaran firman-Mu ini yang kami pelajari memberikan fondasi kehidupan di dalam hidup kami. Dan hidup kami berfondasikan batu karang yang teguh, yaitu Yeshua HaMashiach. Kami akan tetap kokoh untuk selama-lamanya sampai pengangkatan terjadi. Terima kasih Aba Yahweh, terima kasih. Berkati semua subscriber dan teman-teman yang sudah bergabung melalui streaming, live chat dan semuanya, supaya penyertaan Bapak Yahweh, keselamatan Bapak Yahweh terus ada dalam hidup kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach yang percaya katakan amin. Kita akan sama-sama angkat tangan. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Terima berkat dari Aba Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach yang percaya katakan amin. Kita akan naikkan puji-pujian ini, saudara bisa mengikutinya. Haleluya. Oh ya, sebelumnya kita akan nyanyikan Yahweh Yeshua terlebih dulu. Yahweh Yeshua, 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 Yeshua kekasih jiwaku, Yeshua
Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua. Yeshualah, yang kasih jiwaku, Yeshualah, bersama dariku, Yeshualah, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Ya, shalom semuanya. Bapak Yahweh memberkati. Sampai ketemu Shalom. Syabat yang akan datang. Shalom, shalom. Shalom semua. Shalom semuanya. Bapak Yahweh memberkati.